Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas program pelatihan antara Amazon Web Service dengan Orbit Future Academy dan BPVP ya. Di video kali ini kita akan membahas tahapan dan proses yang harus teman-teman lalui untuk bisa menjadi salah satu peserta pelatihan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa pembukaan pendaftaran pelatihan ini bisa teman-teman cek di website Orbit Future Academy gitu kan. Selain dari websitenya, teman-teman bisa mengecek pembukaan pendaftaran untuk program Orbit Future Academy di sosial media mereka. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun sosial media dari Orbit Future Academy. Ketika nanti ada pembukaan pendaftaran pelatihan ya, informasinya pasti akan diposting di sosial media Orbit Future Academy. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika pendaftarannya sudah dibuka adalah melakukan pendaftaran dari link yang tertera pada postingan. Jadi di postingan sosial media Orbit Future Academy ya, itu ada linknya tempat teman-teman mendaftar. Selain dari link tersebut, selain dari link dari Orbit Future Academy, kita juga bisa melakukan pendaftaran langsung melalui website Orbit Future Academy. Di akhir tahun 2024 ya, terdapat salah satu opsi di mana kita bisa melakukan pelatihan ini di BPVP. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran, kemudian nantinya syarat-syaratnya dan pelatihannya akan mengikuti persyaratan dari BPVP domisili teman-teman. Tetapi teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan ini secara online. Artinya tidak harus ke BPVP, tetapi juga bisa online dari rumah sendiri. Pastinya ada kelebihan dan kekurangannya ya dari masing-masing pilihan. Setelah teman-teman mengisi link pendaftaran tersebut beserta dengan semua syarat-syaratnya, kemudian kita akan dimasukkan ke grup WhatsApp, di mana di grup WhatsApp tersebut kita akan diberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran tersebut. Proses pendaftaran ini diawali dari proses penilaian terlebih dahulu ya. Artinya ketika kita melakukan pendaftaran akan dicek terlebih dahulu apakah kita bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, setelah kita mendapatkan informasi ya, setelah kita dimasukkan ke grup WhatsApp, akan ada informasi-informasi selanjutnya, di mana salah satunya kita harus mengisi learner assessment. Jadi learner assessment ini merupakan sebuah platform di mana kita harus menjawab beberapa pertanyaan, dan dari jawaban tersebut bisa dinilai kepribadian dan sifat kita. Artinya ketika kita mengisi learner assessment tersebut, mungkin akan menjadi bahan penilaian apakah kita akan diterima atau tidak. Salah satu yang cukup berbeda ya dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya pernah saya ikuti adalah kita diharuskan meng-attach profil kita di LinkedIn. Artinya kalau teman-teman mungkin nggak familiar ya dengan LinkedIn, LinkedIn itu merupakan sebuah sosial media profesional di mana di situ profesionalitas kita sebagai individu biasanya akan dinilai gitu kan. Jadi bukan dari sosial media seperti Instagram atau TikTok ya, tetapi dari LinkedIn. Salah satu masukan ya yang mungkin akan berguna bagi teman-teman adalah ketika teman-teman tidak aktif di LinkedIn, itu teman-teman bisa memperbarui profilnya terlebih dahulu. Artinya profil di LinkedIn tersebut mungkin akan menjadi faktor penilaian yang akan menentukan apakah kita akan diterima atau tidak. Setelah kita mengisi learner assessment ya, selanjutnya akan ada proses di mana kita mengumpulkan berkas. Jadi proses pengumpulan berkas ini dalam kasus saya ya, yang saya alami adalah kita melakukan pengumpulan berkas di BPVP tempat kita mendaftar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mengikuti pelatihan secara online ya, apakah mengumpulkan berkas atau berkasnya diupload, itu mungkin berbeda dengan apa yang saya lalui. Kalau yang saya lalui adalah setelah diterima, kita mengumpulkan berkas di BPVP tempat kita mendaftar. Nah, setelah pengumpulan berkas itu selesai, maka kita resmi menjadi peserta pelatihan. Setelah kita diterima, akan ada proses induksi atau proses perkenalan mengenai program ini ya. Jadi kita akan diperkenalkan mengenai program ini, termasuk akan berapa lama program ini, kemudian materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, itu akan diperkenalkan di hari pertama ketika kita melakukan pelatihan. Dan pelatihan ini akan berjalan 12 minggu ya, di mana di setiap minggu, bahkan di setiap hari, itu ada yang harus kita lakukan sesuai dengan jadwal yang terstruktur gitu kan. Meskipun kita tidak memiliki background IT ya, kita masih bisa mengikuti pelatihan ini, karena program pelatihan ini memang dirancang bagi orang-orang yang memang belum memiliki pengalaman di bidang IT. Dalam 12 minggu program ini akan diisi banyak sekali materi-materi yang harus kita lakukan setiap hari. Tidak hanya materi, tetapi akan ada knowledge check atau quiz gitu ya. Kemudian ada labnya atau praktek yang harus kita lakukan. Tetapi apa keuntungan dari kita mengikuti program ini? Sebetulnya ketika teman-teman cek di websitenya Orbit Future Academy ya, pelatihan ini merupakan pelatihan berbayar di mana tarifnya atau biayanya itu lebih dari $1.500 gitu kan.
Artinya kita yang mengikuti pelatihan ini secara gratis itu mendapatkan benefit antara 30 juta sampai 40 juta gitu kan. Jadi pembelajaran yang seharusnya mahal gitu ya, bisa kita nikmati secara gratis karena memang kita terpilih menjadi salah satu peserta pelatihan. Selain dari pelatihannya yang gratis ya, kita juga akan mendapatkan sertifikat CCP dari Amazon atau Cloud Computing Practitioner yang akan berguna di dunia kerja. Bagi teman-teman yang nanti qualified, mungkin akan sangat berguna sekali bagi masa depan teman-teman. Kalau kita qualified ya di akhir program ini, itu kita akan mendapatkan voucher untuk mengikuti sertifikasi dari AWS secara gratis. Dimana ketika teman-teman ingin melakukannya sendiri, tanpa mengikuti program ini, itu harus membayar $100. Artinya kita bisa menghemat 1,5 juta ketika kita qualified dari program ini untuk mengikuti sertifikasi Cloud Computing Practitioner dari Amazon. Jadi itu keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti program ini. Tetapi program ini tidak mudah ya, bahkan bagi seseorang yang punya background IT ya, atau bahkan bisa coding gitu kan, mungkin akan menjadi tantangan baru bagi teman-teman. Apa saja yang akan kita pelajari di 12 minggu ke depan, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.